Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana sebulan lamanya Muyun melatih para muridnya agar mereka dapat mencapai kekuatan ranah bukaan spiritual tingkat 1. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Waktu menjelang tengah malam, Muyun mengatakan pada sang pengawal bahwa dirinya akan mandi sebentar. Betapa terkejutnya dia saat kedua pengawal itu masuk dan ikut mandi bersama Muyun. 我想洗个澡。 Sementara itu, keadaan murid-muridnya sedang bekerja keras untuk menembus ke ranah bukaan spiritual. Keesokan harinya, Muyun kembali mengajar di akademi. Dia didatangi oleh salah satu dekan jika dirinya harus mendaftarkan 2 kandidat terbaik untuk dipromosikan. Mendengar hal itu, dia pun langsung menuju ke kelasnya. 穆老弟，你若是能够拉到子，那你与郑成云的约定……红尘院长摆明了是想给自己，我不用考这个。 Sesampainya di sana, Muyun menanyakan tentang perkembangan muridnya tentang pil yang telah dia berikan. Namun Tifeng mengatakan jika 3 di antara mereka ada yang belum menerobos ke ranah bukaan spiritual. 到境了，报告导师，我初期9班全境，唯有3人尚未晋级。哪3个？大多数人已经是突破到了灵窍境，黄无极、耿新宇和轩辕正。 Mendengar hal itu membuat Muyun penasaran hal apa yang bisa membuat mereka terhalang untuk menembus ranah bukaan spiritual. Sehingga Muyun pun memberikan banyak pil yang sama kepada mereka, namun tetap saja hasilnya nihil. Dengan kejadian itu, Muyun membubarkan murid yang lain untuk mencari tempat berlatih di luar kelas. Dan khusus untuk muridnya sekarang, mereka diberikan sebuah buku untuk dipelajari, yang dimana jika mereka dapat menguasai buku tersebut, maka masing-masing dari mereka dapat menjadi praktisi seni bela diri kuat. 这几本武技足以让你们名震大陆。嘿嘿，穆老师放心，我不会负你所望。 Setelah diberikan buku tersebut, mereka langsung bergegas ke lapangan akademi untuk mempraktekkan pelajaran yang ada di dalam buku bela diri tersebut. Sementara itu, Wakil Direktur Zheng mendatangi kelas 9 pemula dikarenakan dirinya ingin melihat hasil dari sebulan perjanjiannya dengan Muyun. Jika Muyun bisa menjadikan para muridnya masuk ke dalam ranah bukaan spiritual, maka kelas itu akan dipromosikan dan Direktur Zheng akan menerima hukuman sesuai perjanjiannya bulan lalu. Murid yang mendengar hal itu pun menjadi saksi antara mereka. 穆导师，不知道我们之间1个月之内，你在1月之前与我定下约定。 让初级9班全部学员晋升到灵窍境1宠，我光着屁股围着武场跑上10圈。你们听到郑副主任说什么了吗？
Tanpa berlama-lama, salah satu dekan pun langsung menguji tingkat kekuatan ranah yang murid itu miliki. Tak disangka, semua murid di sana dapat menerobos ke ranah bukaan spiritual, termasuk murid yang terlemah sekalipun. Sontak saja hal itu membuat Direktur Zheng menyesal dengan perjanjian yang telah dia ucapkan.丁导师，穆导师规定我冲到地灵猛力。超级。 Beberapa langkah akan keluar kelas, Direktur Zheng dihadang oleh Mu Yun dan ditagih janjinya tentang hukuman yang harus dia tanggung. Tak terima akan hal itu, dia pun akan melawan Mu Yun. Namun kekuatan dari Lin Xian Yu membuat Zheng kewalahan dan tak berdaya dibuatnya, sehingga mereka pun digiring menuju lapangan dan jika tak menepati janjinya, maka dirinya akan dibunuh. Mu Yun, 我会禀告院长。林贤玉，把他给我拉到武场上。那他万一不听话怎么办？ 不听。Sesampainya di lapangan akademi, para guru senior pun turut datang untuk menyaksikan pertunjukan memalukan itu bagi Direktur Zheng. Saat akan dieksekusi, tiba-tiba datanglah murid dari Direktur Zheng. Dia adalah guru yang mengajar murid senior di akademi tersebut. Dia bernama Ku Yuze dan meminta Mu Yun untuk melepaskan sang gurunya itu. Janji adalah janji dan itu harus ditepati. Maka Mu Yun memutuskan untuk berhadapan dan tidak akan melepaskan sang direktur sebelum hukumannya terlaksana. Dengan kejadian itu membuat Mu Yun kesal dan menyuruh Xian Yu untuk memaksa Direktur Zheng berlari, setinggi apapun resiko yang akan dia hadapi nanti. 那你也要有的靠啊！ 小娘们儿算什么本事？ Melihat hal itu, Yuje pun semakin emosi dan menyuruh semua muridnya untuk melumpuhkan Mu Yun. Sehingga pertarungan pun terjadi dengan beberapa jurus yang Mu Yun gunakan. Bertarung dengan gaya. Setelah kekalahan para muridnya, Yuje pun masih penasaran dengan Mu Yun. Dia menantang Mu Yun agar dirinya bisa bertarung di kompetisi antar guru. Dan para muridnya harus mengikuti ujian pertarungan melawan kelas senior yang digurui oleh Yuje. Jika mereka dapat menang, maka kelas 9 menengah akan menjadi kelas senior di 3 bulan mendatang. 雷锋院高班之战将会，到时候就将终极9班提在导师之战。 一决胜负. Hukuman untuk Direktur Zheng sebagai perjanjiannya sudah usai. Kini Mu Yun menyuruh Xian Yu untuk membawanya ke rumah Mu Yun karena ada beberapa kasus yang harus dibereskan. 回禀少主，跑完了。好，给他穿上衣服。是。 Xin pun berpindah di rumah Mu Yun. Di sana semua keluarga Mu telah dikumpulkan dan dimintai keterangan tentang orang yang telah mereka suruh untuk menyingkirkan Mu Yun di akademi itu. Bungkam dengan hal itu, Mu Yun pun membawa tersangka dan beberapa temannya yang mempunyai keterkaitan untuk menyingkirkannya. 有人在七贤学院内贿赂学院内，让穆家颜面横扫于地，想要将你们的少组长清理出学院。 雷锋院初级班的副主任郑成云已经招认。这穆家少组长这个位置，
但是你们因此想对付我，那我就会。Tak terima akan hal itu, Nyonya Mu pun membela dirinya dari ancaman Muyun jika dirinya adalah pemegang bank terbesar di kota Baiyun. Jengkel dengan dirinya, Muyun pun memberikan sedikit sentilan untuk nyonya besar itu. 还有这个狡辩，北运商行行主的女儿，咱们穆家败，你敢动我？